حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ini sudah. Yang ini. Sudah. Baik. Kita masih di mana? Kita di akhir-akhir muka surat. Oh, tak. Sekarang daras apa? Kitabul Adab dulu kah? Ayo. Baik. Kita masuk ke muka surat 17 dari Kitabul Adab. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus tsamin wa min adabil khuruji minal khala. Pelajaran yang ke-8 dan termasuk dari adab keluar dari bilik air, dari kamar mandi, dari bilik tandas dan sebagainya itu. Idza kharajtu minal khala uqaddimu rijli al-yumna. Alhamdulillah. Apabila saya keluar dari bilik air, saya mendahulukan kaki saya yang kanan. Wa aqulu ghufranak, dan saya mengatakan pengampunanmu yang saya harapkan, yang saya mohon ya Allah. Ini takdirnya. Jelas ini ghufrana ini mansub sebagai apa? Maf'ul bih yang amilnya itu terhapus. Takdirnya adalah atlubu ghufranak, saya meminta pengampunanmu. Walaupun hadis ini dihukumi hasan oleh Syekh Albani dan beberapa masyayikh yang lain, tapi sebenarnya memang di dalam sanadnya ada kelemahan. Barang siapa menganggap ini lemah karena memang kenyataannya sanadnya lemah, maka berarti tidak mengamalkan ini. Tapi yang menganggap ini boleh dihasankan, ya berarti mengamalkan ini. Tidak masalah, insya Allah. Khilaf dalam masalah zikir keluar dari kamar kecil itu. Intinya adalah itu disunahkan untuk memulai keluar itu adalah dengan kaki kanan. Karena mendahulukan apa yang kaki kanan untuk sesuatu yang baik. Apa yang baik? Yaitu segera meninggalkan kamar kecil tadi, meninggalkan tempat yang banyak setannya dan banyak kenajisannya itu. Maka dengan kaki kanan yang didahulukan. Baik, insya Allah ini senang. Kita lanjutkan saja. Ad-darsu tasi' muraja'atu adabi dukhulil khala. Pelajaran yang ke-9, mengkaji ulang adab-adab masuk ke kamar mandi. Baik. Di sini ada soal, ada pertanyaan. Madza taqul idza aradta qadiya hajatah? Apa yang Anda katakan jika Anda ingin buang hajat? Siapa yang tunjuk jari dari anak-anak ya? Doanya apa masuk kamar mandi? Iya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Insyaallah semuanya sudah hafal. Sudah. Ayo. Cuma bagus juga untuk kita, karena ini sudah hafal, maka digalakkan untuk mengetahui maknanya. Siapa yang mengetahui maknanya, makna dari doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Siapa yang hafal maknanya dari anak-anak? Oh ya, Adam. Iya. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, madza taqulu idzan tahaita min qada'il hajah? Apa yang Anda katakan apabila Anda berhenti dari buang hajat Anda, yaitu
Zikir keluar kamar mandi. Oh ya. Iya, ghufranak. Siapa yang sudah hafal maknanya ya? Hmm? Ya, aku minta pengampunmu. Apa kena mengena zikir ini? Yaitu kenapa? Zikirnya seperti ini disebutkan oleh para pensyarah kalau hadisnya itu hasan, yaitu selama di kamar mandi kita ini tidak disunahkan untuk berzikir. Padahal Allah Ta'ala di berbagai di dalam ayat-ayatnya atau juga di dalam hadis-hadis nabinya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Ternyata di masa di kamar mandi itu kita tidak berzikir. Maka di situ ada kekosongan. Maka tatkala keluar kita dianjurkan untuk memohon pengampunan atas masa-masa yang kosong dari zikir tadi. Sebagian ulama mengatakan yang seperti itu. Tayyib. Yang lain mengatakan hikmahnya adalah bahwasanya kalau kita buang hajat itu sebagian dari kotoran-kotoran telah hilang, kotoran-kotoran fisikal. Najis kecil kah atau najis besar itu hilang. Maka hendaknya kita jangan hanya berhenti di situ. Kita juga membersihkan diri dari kotoran-kotoran maknawi, dari najis-najis maknawi. Yaitu apa? Dosa-dosa, kekurangan dan kesalahan. Maka kita bersihkan melalui istighfar. Sebagian mengatakan hikmahnya demikian. Kalau memang hadisnya itu hasan. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan ketiga. Bi ayyi yadaika taghsilu farjaka minal bauli wal gha'it. Dengan tangan Anda yang mana Anda mencuci kemaluan Anda dari kencing dan berak ya? Iya, dengan tangan kiri. Baik, betul. Tenang. Ayo. Kemudian yang keempat. Hal yajuzu antas tanjiya bil yadil yumna. Apakah boleh Anda menghilangkan najis tadi itu dengan tangan kanan ya? Ayo, tak boleh, betul. Kemudian yang ke berapa? Kelima. Hal taghsilu yadaika bisabun ba'da qada'il hajah. Apakah Anda mencuci kedua tangan Anda dengan sabun setelah buang hajat? Kita langsung buka peti ais, ambil roti. Hah? Iya, basuh. Basuh dengan dengan sabun, thayyib. Ini adab-adabnya demikian. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ad-darsul ashir, adabul libas. Pelajaran yang ke-10. Adab berpakaian. Dhahiri libas di sini ini masdar, kembali kepada fi'il yaitu memakai pakaian. Karena terkadang libas ini kembalinya kepada pakaian itu sendiri. Jelas yang dimaksudkan adalah adab memakai pakaian. Kata beliau, tengok angkanya tuh 19. Idza labistu abda'u bil yamin. Apabila saya memakai pakaian, saya memulai dengan sebelah kanan. Tergantung, kalau itu pakaian atas ya berarti apa? Tangan kanan yang masuk lebih awal. Kalau itu pakaian bawah, mungkin apa? Seluar atau mungkin kain pelikat. Nah, kita memasukkan kaki kanan lebih dahulu. Karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Fabda'u bima yaminikum. Kalau kalian memakai pakaian atau kalian memakai alas kaki, maka mulailah dengan kanan kalian. Ini masuk dalam bab takrim, yaitu pemuliaan. Kita tidak seperti setan yang malah lebih mengutamakan yang kiri. Kita juga tidak seperti orang kafir yang tidak mengikuti peraturan-peraturan syariat sesuka hatinya. Kadang kanan, kadang kiri sesuka hatinya. Kita ikut ajaran Allah Ta'ala dan contoh dari Nabi. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuliakan yang kanan untuk amalan yang baik-baik. Nah, ini tinggal ditulis sendiri apa yang disebutkan di bawah situ. Ini Masya Allah ya, setiap darasnya, setiap muka suratnya itu ringkas-ringkas saja sebenarnya. At-taqwim, penilaian. Pertanyaan pertama, bimadza tabda'u idza labista na'laik?
Dengan apa Anda memulai jika Anda memakai kedua alas kaki Anda? Oh ya, apa? Tangan kanan? Iya, kaki kanan, betul. Baik. Jelas kalau perlu perlu mengambil dari raknya ya, pakai tangan kanan. Baik. Tapi memakainya ya dengan kaki kanan. Hmm, iya. Kemudian pertanyaan kedua. Bimadza tabda'u idza khala'ta na'laik? Dengan apa Anda memulai jika melepaskan kedua alas kaki Anda? Ya, iya kaki kiri. Kaki kiri, tangan kiri. Iya jelas kaki. Tak apa, biar menulis. Yang ketiga, idza labistal qamis. Jika Anda memakai gamis, memakai jubah misalkan. Hal tabda'u bi idkhalil kummil aiman. Apakah Anda memulai dengan memasukkan lengan baju yang kanan? Ini istilah sebagian orang Arab seperti itu. Jelas sebenarnya ini terbalik. Sebagaimana dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, tangan yang dimasukkan ke lengan, ke apa namanya itu lengan baju. Tak mungkin lengan baju dimasukkan ke tangan. Tapi ini sekedar istilah pendekatan, yaitu apakah Anda memulai dengan memasukkan lengan baju yang kanan ataukah yang kiri? Maksudnya mana yang lebih dahulu dimasuki, lengan kanan ke lengan kiri? Lengan kanan. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir di muka surat ini, idza khala'tal qamis, jika Anda melepaskan gamisnya tadi itu, hal tabda'u bil kummil aiman amil aisar? Anda memulai dengan lengan baju yang kanan atau yang kiri? Ya, iya yang kiri. Baik, sehingga kanan yang paling awal memakai dan paling akhir untuk dilepaskan. Jadi yang paling lama memakai adalah yang kanan. Karena memakai baju itu adalah pemuliaan. Tidak seperti orang kafir yang lebih suka untuk tidak memakai baju. Na'udzubillah. Mandi kolam. Oh ya. Tayyib ad-darsul hadiyah asyar. Pelajaran yang ke-11. Wa min adabil libas. Termasuk dari adab memakai pakaian. Ana la albasu ma fihi suwar. Wah, ini yang nulis adab memang ahlu sunnah ya, mengagungkan sunnah memang. Saya tidak memakai pakaian yang di dalamnya itu ada gambar-gambar. Pertanyaan untuk anak-anak. Kalau ya makhluk, semua gambar makhluk. Maksudnya gambar apa yang dilarang? Gambar masjid, gambar tangga, gambar kursi, gambar apa? Gambar muka, ya? Iya, gambar makhluk bernyawa. Intinya apa? Iya, kepalanya, betul. Karena Jibril yang menyuruh untuk memotong kepalanya, bukan sekedar kepalanya dihadapkan ke belakang, bukan. Wajahnya biar tak nampak, tapi memang kepalanya dipotong. Baik, menutup pintu fitnah. Iya, dipadam. Boleh. Cuma pertanyaannya adalah kenapa tidak boleh memakai gambar yang ada makhluknya itu? Ada kepalanya? Iya, malaikat rahmat tak nak masuk. Itu perkataan malaikat Jibril. Kalau malaikat tak masuk, lalu kenapa? Apa ruginya kalau malaikat tak nak masuk? Iya, tunjuk. Jadi kan tunjuk pipi, ya? Iya, nanti setan yang masuk, betul. Tayyib. Dan juga apa hikmahnya kalau kita membiarkan ada gambar-gambar makhluk bernyawa? Hukumannya apa atau masalahnya apa? Ada apa? Iya, dikhawatirkan kita masuk neraka, yaitu membiarkan kemungkaran. Padahal Rasulullah SAW mengatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras hukumannya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Alladzina yudhahiuna khalqallah, yang meniru mencipta makhluknya Allah. Ini meniru-niru. Allah Ta'ala marah dan orangnya disiksa dengan siksaan yang paling keras. Dia membuka pintu kesyirikan. Syirik dalam rububiyah,
karena mencoba meniru-niru atau membuka syirik dalam uluhiyah, menyebabkan orang suatu saat mungkin terbiasa untuk nanti mengagungkan gambar. Nah, kalau dia membiarkan itu terjadi, dia bekerja sama dengan orang-orang tadi, maka boleh jadi dia akan terkena adabnya juga. Baik, tadi kenapa anak cakap apa? Iya, berdosa. Baik, di sini takwim ada penilaiannya. Yang pertama, hal talbasu ma fihi suwaru dzawatil arwah. Apakah Anda memakai pakaian yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa? Yang belum tunjuk jari siapa? Nah, tadi boleh tak pakai gambar yang ada pakaian yang ada gambar Donald Duck? Tak boleh. Kalau Donald Trump sama lah ya, ya sama aja. Yang penting bukan ini bibirnya pendek, itu bibirnya panjang, bukan itu. Yang penting ada gambar makhluk bernyawanya. Baik. Yang kedua, hal siyabuka fiha suwar. Apakah pakaian Anda di situ ada gambar-gambarnya? Siapa yang tunjuk hari? Abdurrahman aja. Pakaiannya ada gambarnya tak situ? Tak ada, Tayyib. Yang ketiga, hal haqibatuka fiha suwar. Wah, ini mudarisnya menyuruh untuk periksa baik-baik ya. Masya Allah. Apakah tas Anda, bag Anda ada gambarnya tidak di situ? Jangan-jangan ada gambar Scorpio. Tak ada. Ayo. Kemudian yang keempat, hal dafatiruka fiha suwar. Apakah buku tulis Anda ada gambarnya? Jangan-jangan ada yang gambar sotong ke atau gambar apa ya? Tak ada. Hah? Iya, tengah apa damai mengaku. Iya dulu dibuang lama-lama muncul lagi. Iya. Yang setelahnya apa? Ini besok insya Allah wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.